Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Kali ini kita akan membahas tentang bunga tunggal dan bunga majemuk. Setelah sebelumnya di video kita belajar bunga tunggal, kita akan belajar istilah baru yaitu bunga majemuk. Mari kita pahami konsep bunga tunggal dan bunga majemuk melalui kasus berikut. Pak Dudi memiliki uang sebesar 100 juta rupiah, ingin menginvestasikan dalam bentuk deposito. Ada dua pilihan yang ditawarkan oleh Bank Damai, yaitu dengan bunga tunggal dan bunga majemuk. Pak Dudi masih kebingungan apakah perbedaan antara bunga tunggal dan bunga majemuk. Petugas bank menjelaskan melalui simulasi berikut. Untuk bunga tunggal, jika Pak Dudi menginvestasikan 100 juta rupiah dengan bunga tunggal 5% per tahun dalam jangka waktu 5 tahun, maka perhitungannya sebagai berikut. Di tahun pertama, Pak Dudi dengan modal 100 juta rupiah, maka bunga yang diperoleh adalah 5/100 dikali 100 juta, yaitu 5 juta rupiah. Sehingga saldo di tahun pertamanya adalah 105 juta rupiah. Di tahun kedua, modal awalnya tetap terhitung 100 juta, sedangkan bunganya juga sama 5/100 dikali 100 juta rupiah. Sehingga bunga yang diperoleh sama dengan tahun pertama yaitu 5 juta rupiah dan saldo di tahun kedua adalah 105 ditambah 5 menjadi 110 juta rupiah. Demikian juga di tahun ketiga, modal yang diperhitungkan adalah 100 juta, bunganya 5/100 dikali 100 juta, yaitu 5 juta rupiah. Sehingga saldo di tahun ketiga adalah 110 ditambah 5, 115 juta rupiah. Di tahun keempat, modal awalnya 100 juta, bunganya 5/100 dikali 100 juta, sehingga bunganya 5 juta. Dan saldo di tahun keempat adalah 115 ditambah 5 juta rupiah menjadi 120 juta rupiah. Di tahun kelima, modal awalnya tetap 100 juta, bunganya juga sama 5 juta, sehingga saldo di akhir tahun kelima adalah 120 ditambah 5, yaitu 125 juta rupiah. Demikian perhitungan untuk bunga tunggal. Petugas bank menjelaskan juga untuk bunga majemuk, jika Pak Dudi menginvestasikan 100 jutanya dengan memilih bunga majemuk selama 5 tahun, maka di akhir tahun pertama, modal 100 juta ini akan mendapatkan bunga 5/100 kali 100 juta, yaitu 5 juta rupiah, sehingga saldo di tahun pertamanya adalah 105 juta rupiah. Di tahun kedua, untuk bunga majemuk, modal awal yang digunakan adalah saldo akhir di tahun pertama. Sehingga bunganya 5/100 dikali 105 juta rupiah, yakni 5.250.000 rupiah. Untuk saldo tahun kedua adalah 105 juta ditambah 5.250.000 menjadi 110.250.000 rupiah. Di tahun ketiga, modal awalnya adalah saldo akhir di tahun kedua, sehingga bunganya pun menjadi 5% dari 110.250.000 rupiah. Hasil perhitungan 5.512.500 rupiah kita jumlahkan menjadi 115.762.500 rupiah. Di tahun keempat, modal awal yang kita gunakan adalah saldo tahun ketiga. Kemudian bunganya 5% dari saldo tahun ketiga dan kita jumlahkan jadi 121.550.625 rupiah. Di tahun kelima kita gunakan saldo tahun keempat dan bunganya adalah 5% atau 5/100 dari 121.550.625 rupiah. Ketika modal awal dijumlahkan dengan bunga, hasil akhirnya adalah 127.628.156,25 rupiah. Mari kita bandingkan perbedaan apa yang sangat terlihat dari perhitungan bunga tunggal dan bunga majemuk. Ini adalah perhitungan untuk bunga tunggal. Yang ini adalah perhitungan untuk bunga majemuk.
dengan tanda warna yang berbeda, silakan interpretasikan terlebih dahulu. Baik, untuk bunga tunggal, berapapun modal awalnya akan sama dan bunganya akan sama, sehingga penambahan saldo per tahunnya akan stabil, akan sama. Di tahun pertama nambahnya 5 juta, di tahun kedua 5 juta, tahun ketiga 5 juta, dan seterusnya. Sehingga kita bisa langsung prediksi kalau kita menyimpannya 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun kita sudah tahu hasilnya berapa. Sedangkan untuk bunga majemuk, modal awalnya itu mengikuti dengan saldo akhir yang sebelumnya. Sehingga di sini bunganya pun tidak sama, tidak tunggal. Namanya juga bunga majemuk. Di tahun pertama bunganya 5 juta, di tahun kedua 5 juta 250 ribu, di tahun ketiga 5 juta 512.500, di tahun keempat 5 juta 788.125, di tahun kelima 6 juta 77.531,25. Bisa dilihat ya perbedaannya. Oke. Berdasarkan pengamatan kalian, informasi apa yang diperoleh? Baik, yang pertama, pada bunga tunggal, setoran awal menjadi patokan untuk menghitung bunga. Bunga akan sama setiap tahunnya. Di sini kan kita menggunakan interval tahun ya. Nanti kalau dalam soal tergantung apakah dia menggunakannya tahun, semester, trimester, caturulan, itu berbeda. Kemudian, pada bunga majemuk, saldo akhir menjadi patokan perhitungan, sehingga bunga setiap tahunnya akan berbeda. Yang ketiga, nilai saldo akhir pada perhitungan bunga majemuk lebih besar dibandingkan pada perhitungan bunga tunggal. Tadi bisa disimak bahwa di bunga tunggal, saldo akhirnya ketika diendapkan 5 tahun adalah 125 juta. Sedangkan di majemuk adalah 127.628.156,25. Ada perbedaan ya? Lebih besar yang mana? Ya, betul. Lebih besar di yang majemuk. Nah, pada pilihan bunga tunggal, bunga dapat diambil setiap tahunnya. Sedangkan pada bunga majemuk, bunga tidak bisa diambil setiap tahunnya. Kenapa? Karena ditambahkan ke saldo. Jika kamu menjadi Pak Dudi, manakah sistem yang akan dipilih? Bunga tunggal atau bunga majemuk? Setiap orang punya pilihan masing-masing ya. Oke, pilihan tergantung pada kebutuhan masing-masing. Apakah kalian menginginkan bunganya dinikmati setiap tahun? Jadi di tahun pertama bisa ambil 5 juta, di tahun kedua bisa ambil lagi 5 juta. Berarti kalau ingin seperti itu, pilihlah yang bunga tunggal. Tapi kalau memang rencananya itu disimpan benar-benar 5 tahun, tidak akan diambil dulu uangnya, maka kita bisa pilih yang bunga majemuk. Jadi tidak ada pilihan benar atau salah, semuanya tergantung pada kebutuhan masing-masing. Oke, mau tahu seberapa paham kalian? Nanti kita kerjakan LKPD-nya. Oke, terima kasih, tetap semangat. Kita akan bertemu di video-video yang lain, masih membahas tentang bunga tunggal dan bunga majemuk.